Sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada, kali ini kami sedang melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang. Nah, rencananya hari ini kami akan mengulik bagaimana tahapan penyelenggaraan pengawasan pilkada di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 kemarin. Sudah hadir bersama kami Bapak Safruddin Hadi Saputro, SIP. Beliau merupakan Korbit Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Pemalang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya di tengah kondisi pandemi COVID yang makin kesini makin mungkin bisa dikatakan makin mengkhawatirkan ya Pak? Ya, kita alhamdulillah pilkada sudah berlangsung dan kita memang merasakan bahwa pilkada di masa pandemi ini itu akan menghadapi hambatan-hambatan, terutama di pas ad hoc tadi. Jadi ada beberapa masalah rekrutmen gitu kan, karena masyarakat juga di samping masalah pendidikan juga masalah ketakutan akan COVID sendiri ini menjadikan kendala. Tapi kendala itu juga kita antisipasi jangan sampai kemudian di TPS itu kosong pengawas. Kita tetap bisa mengantisipasi dan bisa berjalan dengan baik di kemarin. Nah, sahabat Bawaslu perlu diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan pilkada, Bawaslu Kabupaten Kota juga membentuk yang namanya lembaga ad hoc, biasa kami sebut ya pengawas kecamatan atau Panwascam, dan juga PPL di tingkat kelurahan. Nah Pak, yang ingin kami ketahui nih Pak, sahabat Bawaslu ketahui itu adalah bagaimana sih Pak pembinaan setelah mungkin diawali dengan proses rekrutmennya seperti apa, kemudian pembinaannya itu seperti apa, karena di tengah kondisi pandemi seperti ini mau tidak mau harus disesuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran virus ya Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi awal kita membentuk panitia di tingkat kecamatan ini juga gampang-gampang susah. Ini apa? Ada beberapa kecamatan yang mereka sangat berkeinginan untuk menjadi Panwascam, itu cukup banyak, hubungan istrinya banyak, tinggi ya Pak? Iya tinggi. Tapi saya juga ada kecamatan yang minim pendaftarnya gitu kan. Nah, ini kan yang menjadikan kita kendala. Yang banyak pendaftarnya ternyata setelah dites kualifikasinya minim gitu kan. Sementara yang Panwas jumlah pendaftarnya minim, ternyata mereka didominasi oleh mereka yang lama, berarti mereka sudah mahir, sudah terbiasa menjadi Panwascam. Ini di tingkat kecamatan, di tingkat PKD juga gitu. Rata-rata ini 50% lebih itu kan PKD lama gitu, karena memang yang daftar memang yang lama, dan orang baru itu ada kesulitan untuk berani berkompetisi dengan yang lama. Nah, justru yang lebih parah lagi ketika pembentukan PTPS di masa pandemi. Di satu sisi mereka berkeinginan sekali itu jadi pengawas, di sisi lain mereka sangat takut yang namanya rapid test, apalagi swab yang tingkatnya lebih tinggi gitu kan. Rapid test saja mereka takut, apalagi di swab gitu kan. Nah, ini kan kontradiktif. Di masa pandemi kita harus menegakkan protokol kesehatan. Salah satu syaratnya adalah mereka harus di rapid test, di sisi lain mereka ketakutan. Dan ini juga terjadi pada saat rekrutmen PTPS menjelang hari H. Di Malang itu ada 30 PTPS kita yang ternyata positif menderita COVID gitu. Ini kan jadi kendala, 30 orang berarti kan 30 PTPS. Nah, kita berusaha jangan sampai 30 PTPS ini kemudian tugasnya tidak ada yang menggantikan. Nah, kita sudah menyiapkan dengan PKD kita, kemudian Panwascam kita untuk membersihkan diri menjadi turun gunung, jadi menjadi pengawas TPS gitu. Di samping pengawas desa kelurahan tetap berlangsung, dia juga mengemban pada hari H ini menjadi pengawas TPS. Dan ini alhamdulillah mereka bisa menjalankan dengan tugasnya, sekalipun
mereka harus bincang dadakan ya untuk memperdalam di TPS, pengetahuan di TPS, tapi ini bisa dilalui, artinya 30 TPS yang sebelumnya kosong setelah kita melakukan pembinaan terhadap PKD maupun Panwascam, mereka siap untuk didudukan dan tidak ada kekosongan TPS di saat pemungutan suara. Ini yang menjadi kita merasa senang karena bisa mengawasi tanpa ada kekosongan pengawas di tiap-tiap TPS gitu. Nah, kalau soal pembinaan kita terus, artinya bisa dilakukan pada saat kita mengadakan acara bintek atau rakor terhadap Panwascam, itu kita selalu menyisihkan waktu dari SDM untuk berikan arah-arahan kepada Panwascam. Kemudian saat kita ke monitor atau supervisi ke kecamatan, kita juga begitu. Kita ke kecamatan, kita minta dihadirkan berapa PKD yang sempat untuk bisa hadir, kita ngasih pengarahan nasihat agar yang namanya tugas pengawas itu gampang susah. Artinya apa? Kalau mereka menjalankan dengan senang, bahagia, itu mereka akan dengan senang hati. Makanya kita bina, kita arahkan, kita beri motivasi, kita beri pengetahuan. Jangan sampai kemudian kita mengawasi tapi tidak ada dasar pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengawasi tahapan kita ini berlaku dinamis. Artinya apa? Di saat mereka pengalaman di masa non pandemik dan di pandemik ini kan beda, karena ada yang bedakannya yaitu masalah penegakan protokol pencegahan COVID. Dan ini harus kita selalu ingatkan, jangan sampai mereka menjadi klaster baru. Ini yang menjadikan kita jangan sampai menjadi kasus baru ini. Nah, kita memang membekali juga mereka gitu kan dengan APD yang sudah diangkat oleh negara. Mereka juga mau mengikuti rapid test, sekalipun rapid test itu hanya untuk mengetahui tingkat imun, paling tidak memberikan kepercayaan kepada pengawas kita bahwa kita dalam mengawasi tidak menjadi sumber klaster baru penyebaran COVID. Tapi kita sampai menegakkan itu, kita juga sosialisasi dan dengan hati-hati, karena masyarakat kan mengetahuinya beda-beda. Ada yang menganggap COVID itu ada, yang menganggap COVID itu tidak ada. Pada saat kampanye kita juga ada masalah juga, gitu kan. SDM kita juga pengawas kita, karena sudah sering diingatkan tentang prokes protokol kesehatan, ini juga mampu untuk menegur tim pasangan calon atau calon yang menggunakan kampanye ataupun kegiatan lain yang seringkali ini masyarakat enggan untuk memakai masker. Ini ada kasus yang dua kasus yang memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan dianggap melanggar, mereka kena denda, itu ada. Oke Pak, tadi Bapak menceritakan bahwa pada saat proses rekrutmen ada beberapa peserta yang katanya takut untuk melakukan rapid ya Pak. Iya. Nah, menarik nih Pak, apakah pada saat perekrutan Bawaslu Kabupaten Pemalang itu bekerja sama dengan instansi kesehatan sebagai penyedia layanan surat rapid sebagai persyaratan administrasi Pak? Ya, untuk memenuhi protokol kesehatan kita memang bekerja sama gitu kan dengan pihak rumah sakit untuk mengadakan rapid test gitu kan, karena yang bersedia pada kita untuk rapid test kita laksanakan gitu kan. Sekalipun kita juga memahami ada orang yang benar-benar takut gitu kan, sehingga karena mereka takut, sementara takut rapid test, padahal kita harus menegakkan prokes, ya kita beri kesempatan bagaimana baiknya mereka. Ya, akhirnya mereka yang memang takut ya dengan sadar diri mengajukan mundur diri dalam pencalonannya gitu kan sebagai pengawas. Jadi ada kecamatan yang di kecamatan itu ada beberapa PKD-nya itu sudah melanjutkan sebagai PKD karena mereka takut, karena takut nanti dianggap menjadi sumber klaster penyebaran, sehingga
karena dia takut habis tes, kemudian dia mengundurkan diri gitu. Ya kita terima gitu kan, kalau proses memang harus mengundurkan diri, jadi tidak ada paksaan dari kita kemudian yang tidak mau rapid kemudian harus mundur enggak, tapi mereka sadar diri gitu kan. Nah Pak, setelah tadi bercerita tentang kawan-kawan yang bertugas di lapangan ya Pak, Iya. bagaimana pembinaan kawan-kawan yang bertugas di lingkup Bawaslu Kabupaten Pemalang sendiri Pak? Apakah dengan penyesuaian protokol kesehatan seperti banyak yang dilakukan oleh instansi lain seperti melakukan WFH atau pembekalan dalam penyesuaian protokol kesehatan seperti apa Pak? Ya kita di Bawaslu Pemalang sama, karena itu sudah menjadi instruksi dari Bawaslu RI sehingga kita tetap menerapkan. Namun di sisi lain ketika ada kegiatan bintek, rakor, ya kita seperti biasa gitu kan, mereka yang biasa bertugas di acara-acara tersebut masuk semua gitu kan, kecuali yang memang ada yang lagi cuti. Jadi alhamdulillah kita antara Bawaslu dengan sekretariat ini kerjasamanya bagus sehingga bisa diatur. Kalau ada memang yang kekurangan, ada yang menutupi gitu kan, sehingga kita melihat ini satu kekompakan yang luar biasa di antara staf-staf kita dalam membantu baik komisioner maupun dalam penyerapan anggaran dengan bidang dan sebagainya. Ini kerjasama bagus dan sudah ini satu orang itu bisa menjalankan tugasnya lebih dari satu. Artinya apa? Ini si A biasa MC, dia digantikan yang lain, sehingga semuanya bisa memfungsikan di all out gitu kan. Jadi tidak satu orang kemudian saya divisi SDM kemudian jalankan SDM saja. Hanya mereka pengawasan juga di SDM dunia juga di keuangan juga bisa membantu. Nah ini karena memang di samping kesadaran dari staf sekretariat untuk memang ingin maju, ada semangat baru bahwa pilkada serentak ini harus sukses gitu kan. Baik Pak, Bapak tadi pun sudah menceritakan bagaimana jatuh bangunnya pelaksanaan pengawasan baik sebelum pandemi maupun penyesuaian pada saat pandemi ya Pak. Satu pertanyaan terakhir Pak, suka dukanya bagi Bapak sendiri selaku Korbif OSDM di Bawaslu Kabupaten Pemalang itu pada saat penyelenggaraan pengawasan pilkada tahun kemarin itu Pak, silahkan. Ya kita berpemilu ini bagi saya kan sudah lama ya, saya aktif di penyelenggara pemilu itu mulai 2003 gitu kan. Lalu saya dari KPU, kemudian pernah jadi Panwas juga, nah sekarang di Bawaslu. Memang saya merasakan ya senang-senang aja karena ini saya berkeinginan untuk jadi penyelenggara ini memang maunya saya gitu kan. Sehingga bidang-bidang yang saya tekuni ini ya saya jalankan dengan enak. Kemudian dalam penjara ini kan banyak teman, bisa berbagi duka suka dalam kita menghadapi masalah di lapangan. Itu karena banyaknya teman yang bisa berbagi, ini menjadikan kerja kita itu enjoy gitu kan. Hanya ketika kita menghadapi masalah yang mendadak karena kelalaian gitu kan. Ya satu contoh kemarin kita juga gitu kan, masalah PTPS ada yang salah menafsirkan gitu kan, sehingga seharusnya tidak boleh menambah orang lagi sekalipun untuk cadangan pengganti antar waktu, tapi ada juga yang kemudian memasukkan lagi karena salah tafsir. Nah ini yang menjadikan kita sedih gitu kan. Artinya apa? Kita sudah memberikan pembinaan, materi sudah kita berikan, aturan kita berikan, tapi mereka salah memahami, telat membaca, telat buka WA, dan ini menjadikan kita sedih gitu kan. Padahal kita ada tuntutan bahwa di pengawas pemilu ini di samping belajar membaca, memahami PKPU juga berbawaslu sendiri gitu kan. Jadi
dua buku sumber buku ini harus kita baca. Tidak penting kita bisa kemudian berdasarkan perbawaslu saja, enggak. Luar itu harus kita baca seluruh. Nah, ini yang menjadikan kajian kita ketika ada rasa enjoy bagian dia kita bagi bersama, kita nikmati bersama, dan kemudian kita senang sendiri, mereka wah sudah ada aktivitas atau apa ya, kalau apa yang bisa kita bantu untuk mereka kita bantu, dan itu merupakan bagian sendiri. Saya kira itu suka dukanya yang jelas senang susah kita jalani bersama dan berakhir pada kebahagiaan. Baik, Bapak Safruddin, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan sahabat Bawaslu di rumah. Terima kasih.